kita sekarang, setelahnya sebelum itu, pada video sebelumnya kita sudah membahas fungsi faktorial dan sekarang kita beranjak ke, fungsi, gamma. Nah, sebelum itu kita, akan review dulu fungsi faktorial itu seperti apa. Nah, fungsi faktorial ini, sebenarnya ya definisinya ya cukup mudah, yaitu integral dari 0 sampai ke t hingga dari x pangkat n pangkat minus x dx sama dengan n faktorial. Ini untuk definisi fungsi faktorial. Nah, mungkin, sebelum itu kita mungkin refresh dulu lah, mungkin bisa ke latihan soal yang lebih advance lagi. Misal, ada nih, fungsi, integral seperti ini. Nah, cara kita menyelesaikan ini bagaimana? Nah, menyelesaikannya ini kan, kalian ingat bentuk, dari definisi fungsi faktorial ini. Faktorial di sini nih. Ini definisi fungsi faktorial. Jadi, untuk mengubah bentuk integral ini menjadi fungsi faktorial, kan harus melakukan, ya sebenarnya ya apa ya, kalian bisa memisalkan, variabel kayak, misalkan variabel yang, trik mudahnya ada di x ini. Ini x itu sebenarnya bisa pangkat minus x ini, terus sebenarnya kalau dibentuk ini apa sih? Gitu. Jadi kalau di sini itu berarti kan, eee, misal kan kita bisa misalkan yang ini. Nah, terus ini pangkat minus 3x pangkat 3 itu, dia itu, kalau ini integral ini kita misalin apa ya, misal variabel v itu bagaimana? Nah, misal nih di sini, misal U sama dengan 3x pangkat 3. Jadi kan du kan sama dengan, 9x pangkat 2 dan, dx. Jadi dx itu bisa didefinisikan sebagai, du per 9x pangkat 2. Lalu kita substitusi dx-nya ke sini, jadi kita dapetin, integralnya, jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi di sini tinggal 9 kita keluarin konstantanya 0, ini terus ini sisa pangkat 3 doang, pangkat minus u. Dan kan kita tahu x pangkat 3 itu kan, tak lain tak bukan itu adalah sepertiga u. Jadi, kita bisa lihat bahwa ini 1/9 bentuknya adalah kayak gini nanti. Ini kalau kalian lihat di definisi fungsi ini, fungsi faktorial, dia itu mirip, udah identik kan di sini. Berarti kan di sini untuk pangkat u-nya itu di variabel, ya variabel u-nya ini di sini, non pangkat ini adalah, pangkatnya adalah 1. Jadi, eee, berarti bisa disimpulkan bahwa ini hasilnya adalah 1/9 dikali 1 faktorial, gitu. Ya, kalian bisa lihat, apa namanya, bisa latihan lagi untuk bentuk-bentuk lainnya, nggak cuma seperti ini, bisa aja fungsi logaritmik, bisa aja fungsi, ln dan lainnya. Kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, terus sekarang kita beranjak ke, fungsi gamma. Nah, secara definisi itu fungsi gamma itu didefinisikan seperti ini.
gamma P, fungsi gamma dari P itu adalah, eee, dengan P sebagai parameter adalah, integral X pangkat P-1 dikali E pangkat minus X dx dari 0 sampai ke, tangga. Dengan syarat P-nya itu harus lebih dari 0, oke? Nah, jadi, kalau kemarin kita itu mendefinisikan, N-nya itu kemarin itu bisa lebih dari satu, lebih, bisa 0, di sini tuh dia cuma sampai ke, ya ini harus P-nya harus lebih dari 0. Nah, kenapa? Nah, ini nanti. Terus, buat, apa namanya, pembuktiannya, ini sebenarnya, fungsi gamma ini bisa ditentukan nilainya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini nih. Nah, misal kalau kita ubah aja, parameter P-nya itu jadi P+1, itu jadi kan fungsi gamma P+1, nah P+1 itu sama dengan, 0 integral, X P plus 1 kita pelan-pelan aja, integral 2P+1 min 1 dikali dengan E min X terhadap X. Dari 0 sampai hingga. Dan syaratnya tetap ya, P itu lebih dari 0. Nah, sehingga kita tahu nih, apa namanya, ya kan tak lain tak dan tak bukan sebenarnya kan gamma ini kan coret bisa saling membatalkan plus satu dan min satunya ini. Jadi kita dapat bentuk XP X pangkat P dikali dengan E pangkat minus X dx. Nah, ini kan tak lain tak bukan itu adalah fungsi faktorial kan. Jadi, apa ya, kalau kalau kita tahu lebih lanjut, berarti kan kalau ini P+1, dia itu pangkat, sama dengan, P+1 itu kan sama dengan P faktorial. Berarti kalau, faktorialnya faktor ini gammanya di sini adalah P doang, itu berarti apa? Ya tinggal, apa namanya, tinggal dikurangi 1 apa ya, ya faktor di sini tuh cuma ya kita jadi kan P+1 dia faktornya gini. Kalau kita, coba dengan P doang, itu gimana? Ya P-1 faktorial, udah gitu aja. Atau enggak dari sini juga sebenarnya udah bisa ketebak. Jadi, gamma P itu fungsi gamma P itu, eee, dia itu berarti nilainya sama dengan P-1 difaktorialkan. Nah nah terus, untuk sebagai hubungan, apa ya, kita menghubungkan antara P dan P+1 itu sangat, apa ya, sangat mudah. Jadi kalau kalian dapat, apa, di sini hubungan ini, kalian bisa tahu nih, kan P faktorial itu kan sebenarnya kan gamma gamma P itu kan sama dengan, P faktorial sama dengan P dikali dengan P-1 faktorial dengan ini F+1 ya. Fp sendiri itu kan sama dengan P-1 faktorial. Sehingga, kita dapat hubungan bahwa nanti si fungsi hubungan fungsi gamma P+1 dan gamma P doang itu, eee, seperti ini. Seperti ini doang. Sangat mudah kan? Nah, jadi kayak nah, kenapa kita akan apa ya, kenapa sifat ini akan berguna banget? Karena nanti kita akan
mungkin akan memenuhi kasus yang di mana itu dia, ada perbandingan atau ada nilai yang harus, kita harus menentukan nilainya itu bagaimana. Nah, misal di misal di soal ini, kita pakai aplikasinya langsung 2 sama di soal nomor 2 ini disajikan perbandingan 2/3 dan di sini kita tahu nih, dari sifat yang tadi ini kita bahas, itu, berarti kan ini, F F sigma 5/3 ini kan kita bisa, pecah lagi. Jadi, eee, ini berarti kan kalau dikurangi 1 berarti kan, eee, 2/3 gamma 2/3. Ini di sini yang di atas itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi karena kalau dia apa ya, diturunin lagi, angka P-nya atau 2/3 itu diturunkan, dikurangi lagi, itu nanti akan menyalahi aturan dari fungsi faktorial, fungsi gamma itu sendiri. Sehingga, solusinya adalah kita bisa ini dia saling membagi, oke, kita dapatkan, eee, soal nomor 2 itu hasilnya seperti ini, oke. Terus, untuk kasus yang lainnya, seperti nomor 4 ya, kita tinjau nomor 4, kita, dapat soal seperti ini, gamma 2/5 dibagi dengan gamma 11/5. Nah, ini soalnya mudah. Jadi triknya di sini untuk menyelesaikan soal seperti ini 2, 3, dan 4 ini, kita itu mencari nilai yang terkecil, nilai gamma yang terkecil. Itu kita ubah, dari gamma yang lebih besar, gamma gamma dengan faktor yang lebih besar di sini, itu ke bentuk yang paling kecil. Misal di sini, di soal nomor 2 tadi itu gamma 5/3 itu kita ubah dalam bentuk apa, titik-titik dikali titik-titik, eee, apa apa dikali dengan gamma, ya di bentuk perendaian 2/3 diperbandingkan itu, berarti 2/3. Nah, seperti itu. Di sini juga sama. Jadi, eee, kita akan ubah, bentuknya ini. Jadi ini 2/2/5 tetap karena dia itu paling rendah dan kita bisa mengalokasikan kalau kita mendapatkan itu. Terus, eee, ini berarti kan kalau kita bawah ini kita uraikan berarti kan, 12/5 berarti kan, eee, 7/5 dikali gamma 7/5. Kita uraikan lagi, sekali lagi, jadi 2/5/7/5 dikali 2/5 gamma 2/5. Sehingga kita tahu bahwa nanti ini akan saling membagi, jadi salah satu, satu, jadi kita tahu bahwa, integral D-nya adalah 25/14. Nah, apa ya, operasi dari fungsi gamma ini. Terus, sebenarnya iya, kalau ngitung pecahan itu gimana?
Kak, kalau, misal, aku ingin mengubah ke pangkat yang lebih tinggi, misal nih ya, misal dia, kita ingin mengubah bentuk gamma min minus berapa lah, berapa, minus setengah, itu kita kan, dalam bentuk apa nih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya, gamma min setengah itu adalah sebenarnya kalau kita lihat dari definisi itu kan P-nya itu harus lebih dari sama 0 kan. Kalau kayak gini kan kita nggak bisa menyatakan dalam, apa ya, bentuk integral kan. Ya secara nilai nanti dia akan blow up, ya dia akan, aneh, dia blow up ini. Nah sehingga, eee, kita butuh suatu, apa namanya, suatu, apa ya, suatu bentuk baru yang mendefinisikan, gamma minus setengah itu adalah, eee, fungsi dari gamma yang memang kita, apa ya, sesuatu dari fungsi gamma yang memang terdefinisi. Nah misal, eee, kita dilihat dari sifat rekursif ini, kita udah tahu nih, oh iya gamma P berarti apa dong? Gamma P berarti ya kita, tinggal, bagi aja dengan P yang tadi itu berarti sama dengan 1/P gamma gamma ya, nah bentar, gamma P plus 1. Udah. Jadi kita bisa menaikkan, si fungsi gamma ini, variabel ya ini, si parameternya ini. Jadi kayak gini, ya kita bisa menurunkan, bisa menaikkan, tergantung nanti di soalnya gimana. Apakah yang emang, paling enak atur adalah, eee, kita bisa naikin atau enggak, yang paling enak itu malah sebenarnya kita turunin aja nih, turunin aja biar bisa, lebih enak gitu aja. Nah sehingga, misal kita contoh kasus nih, gamma min, eee, 1,3 dikali dengan gamma, 1,3. Misal di sini ada, kayak gini nih. Nah, jadi kan kita, eee, ambil aja nih, bentar, ini enggak sih, 1,3 ke bentar, jangan 1,3 deh, 1,3 berarti kalau jaraknya 2, 1,7 deh. Nah, jadi kan di sini kan kita, lihat di sini itu, gamma min 1,3 kan dia nggak terdefinisi nih. Jadi kita butuh bentuk yang, kita bisa cari nilainya dalam, bentuk rekursif seperti ini. Jadi, kan kita tahu ini berarti kan, ini berarti yang min 1,3 dikali dengan, gamma minus 0,3 per gamma 1,7. Terus, kita turunin sekali lagi, kita naikin sekali lagi karena di sini tuh, masih minus 0,3 nih. Itu sangat masih, apa nih, masih kurang ya. Jadi 1,3 dikali dengan 0,3 minus lagi ini, terus gamma 0,7. Gamma gamma ya bentar, gamma ya, gamma 1,7. Nah, dari sini kalian bisa, naikin lagi atau enggak, sebenarnya bisa diturunin ini. Jadi, terserah kalian. Kalian bisa menaikkan ini sekali lagi yang untuk penyebutnya bisa turunin. Untuk bentuk pembilangnya itu bisa eee, dinaikin lagi atau enggak ya sebaliknya. Ini yang 1,7 diturunin menjadi bentuk 0,7 atau enggak ya yang 0,7
ubah dalam bentuk gamma 1,7 gitu. Jadi kalian akan dapat hasilnya adalah bilangan positif kalau untuk ini gitu. Nah, terus ada eh, satu sifat yang menarik. Jadi kalau kita bicara tentang gamma 1,5, fungsi gamma setengah itu hasilnya adalah akar pi. Untuk pendefinisiannya itu kalian bisa lihat di buku referensi. Eh, apa ya? Dia itu nanti adalah ubahan. Jadi dia didapatkan dari hasil perkalian antara dua fungsi gamma yang nanti dia itu ada fungsi dummy-nya. Jadi ada x, ada yang dari parameter x, ada dari parameter y. Nanti diubah dalam bentuk polar dan sehingga kita dapetin hasil seperti ini. Nah, terus eh, buat sifatnya itu gamma p, gamma sifat lainnya itu gamma p dikali dengan gamma 1 - p itu sama dengan pi per sinus pi p. Jadi kalian untuk pembuktiannya bisa dilihat di chapter 14. Aku lupa chapter 14 itu apa. Terus di section 7 eksperimen 5 kalau di buku buas. Nah, untuk eh untuk latihannya. Jadi latihannya adalah misal gini. Ada integral 1 minus 3/2 per gamma gamma ini maaf gamma ya. Fungsi gamma ini misal eh, misalnya 4 gitu. Kalian bisa apa namanya bisa uraikan. Jadi fungsi gamma di sini itu kan tak lain tak bukan kalau p nya 4 berarti kan ya berarti ya kalau difaktorialkan berarti p min 4 min 1 p min 1 4 min 1 dikali dengan nanti sama difaktorialkan berarti difaktorialkan p min 1-nya. Tapi kita nanti dulu kita nanti akan fokus ke sini dulu. Nah, ini kan sekali lagi kalau kita lihat di definisinya P eh, untuk gamma itu fungsi gamma itu harus P lebih dari 0 agar bisa terdefinisi. Kalau P-nya kurang itu nanti hasilnya nggak ada karena ya balik lagi dia itu sama dengan fungsi faktorial. Dia itu definisinya ada gitu. Definisinya itu kan kemarin di fungsi faktorial kan n-nya itu lebih dari 0. N-nya bisa ada sama dengan 0. Kalau kita lihat dengan eh, bagaimana kita menyelidiki 0 itu 0 faktor itu apa gitu. Ini sama. Jadi di sini itu kita ubah bentuk gamma min 3/2 itu ya menggunakan sifat yang tadi yang di sini ini gamma P sama dengan 1/P kali dengan gamma P plus 1. Jadi di sini berarti kan 2/3 gamma setengah dikali dengan dibagi dengan gamma 4 sama dengan minus 2/3. Kita ubah lagi, kita naikin sekali lagi ordernya minus 2/1 kali dengan gamma setengah. Dan selanjutnya ini ada gamma 4. Kita udah dapat nih. Ini kan
bentuk yang kata familiar nih kita, familiar lah. Jadi berarti kan, eee, kalau begitu kita bisa lihat bahwa ini adalah minus kali minus y plus, 4 3 akar 4/3 akar V, dibagi dengan, 3 faktorial. Alias nanti kalian dapat, nah, hasilnya adalah 2/9 akar V. Tahu nggak dari sini, dari sifat ini juga kalian bisa lihat nih, jadi nggak bisa ya? Ya. Nah, kayak gini, untuk mengubah fungsi, gamma, kayak gitu. Sekian untuk, video ini. Kan bisa, seperti yang tadi, di faktorial, jadi, fungsi ini, dalam bentuk integral kan kita bisa nanti bisa mendefinisikan fungsi ini adalah fungsi gamma apa gitu. Kita bisa juga mendefinisikannya seperti integral ini, dan mungkin bisa, variasi soalnya bisa lebih beragam karena nanti fungsi gamma itu bisa berguna untuk fungsi beta sama error function yang, error function complementary atau error function yang, imajiner. Sekian dan, sampai jumpa di video berikutnya yang nanti kita akan bahas fungsi beta dan hubungannya dengan fungsi gamma dan bentuk-bentuk fungsi beta. Sekian dan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.